Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Julianisa, NIM-nya SSI 2023-03630. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya berasal dari kelompok 2. Yuk langsung saja saya akan share screen tanpa berlama-lama. Cekidot. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang abstrak class. Saya bold dulu yang ini. Public abstract class hewan. Nah, kata kunci abstrak artinya kelas ini nggak bisa langsung dibuat objeknya, tapi bisa diwarisi oleh kelas lain. Misalnya nanti kita bisa punya kelas kucing atau burung yang turunannya dari hewan. Ya bebas sebenarnya, cuman tugas kali ini diperintahkan untuk nama kucing dan burung. Yang kedua yaitu privat string nama titik koma, privat, privat integer umur titik koma. Di sini ada dua atribut, nama tipenya string dan umur tipenya integer. Karena keduanya privat, mereka nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Makanya kita perlu yang namanya getter and setter. Lanjut, ini dinamakan constructor public hewan string nama, koma integer umur, this nama sama dengan nama, this umur sama dengan umur. Jadi setiap kali kita bikin objek turunan dari hewan, kita bisa langsung kasih nama dan umur lewat konstruktor ini. Lanjutnya, ini dinamakan getter dan setter. Public string get nama, return nama. Public void set nama, string nama, this nama sama dengan nama. Public integer get umur, return umur. Public void set umur, integer umur, this umur sama dengan umur. Get itu getter, set itu setter. Ini bagian yang penting buat akses data yang privat tadi. Getter buat ambil nilai, setter buat ambil ubah nilai maksud saya. Mohon maaf. Jadi kita tetap bisa atur atribut nama dan umur dari luar, tapi tetap aman dan terkontrol. Yang terakhir, public abstract void bergerak. Nah, ini menarik karena hewan adalah kelas abstrak, kita bisa punya metode abstrak juga. Bergerak ini nggak punya isi, artinya setiap kelas turunan harus bikin versinya sendiri. Misalnya, kucing bisa bergerak dengan berlari dan burung bisa terbang. Contohnya seperti itu. Jadi kelas hewan ini semacam cetakan dasar untuk semua hewan di program kita. Dia nyiapin struktur dasar seperti nama, umur, dan cara bergerak. Tapi detail gerakannya diserahkan ke masing-masing hewan nanti. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita pergi ke interface. Public interface bersuara. Jadi bersuara ini adalah interface, bukan kelas. Kalau kelas itu bisa punya data dan metode. Interface ini semacam kontrak, artinya kalau sebuah kelas mengimplement interface ini, dia wajib memenuhi kontraknya, yaitu menyediakan isi dari metode yang disebut di dalam interface ini. Kemudian beralih ke bawahnya void suara. Ini satu-satunya metode dalam interface bersuara yaitu suara tanda kurung. Belum ada isinya karena memang interface cuma deklarasi aja. Jadi siapapun yang pakai interface ini harus bikin versi lengkap dari suara sendiri. Nanti juga akan dipelajari lebih lanjut. Akan saya jelaskan sedikit tujuan interface ini. Bayangin kita punya beberapa jenis hewan kucing, burung, mungkin anjing juga boleh.
Semua bisa bersuara, tapi suaranya berbeda-beda. Nah, dengan interface bersuara, kita pastikan semua hewan yang bisa bersuara pasti punya metode suara. Contohnya, kucing bisa meong, meong, meow. Burung bisa cuit, 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 cuit. Mereka tinggal implementasikan suara sesuai jenisnya masing-masing. Kesimpulannya apa? Interface bersuara ini bikin program kita lebih fleksibel dan konsisten. Jadi kalau nanti kita punya list hewan yang semuanya implement bersuara, kita tinggal panggil suara tanpa peduli jenis hewannya apa. Kemudian kita akan bahas secara detailnya. Tadi kan kita singgung hewan, ada kucing dan burung. Kita bahas kucing terlebih dahulu. Yang pertama, mohon maaf ini turun zoomnya. Public class kucing extend hewan implement bersuara. Di sini kita lihat bahwa kucing adalah kelas turunan dari hewan juga. Kucing ini juga mengimplementasikan interface bersuara. Artinya apa sih? Dia dapat semua fitur dan hewan seperti nama, umur, bergerak. Tapi dia juga harus membuat implementasi dari suara karena itu adalah kontrak dari interface bersuara. Lanjutnya ke public kucing string nama integer umur, super nama umur. Maksudnya apa? Ini adalah konstruktor ya guys. Konstruktor ini menerima dua parameter nama dan umur, lalu melemparnya ke konstruktor super alias parentnya, yaitu hewan. Ini penting supaya data dan nama dan umur tetap terdaftar di induknya. Saya bold dulu supaya jelas. Ini yang dimaksud konstruktor ya. Ini bagian konstruktornya. Lanjut, selanjutnya override metode bergerak. Ini override public void bergerak sistem out print yang get nama berjalan dengan empat kaki getter ini getter get berjalan dengan empat kaki. Kucingnya ini berjalan dengan empat kaki gerakannya. Metode ini adalah implementasi konkret dari metode abstrak bergerak yang ada di hewan. Karena setiap hewan gerakannya beda, kucing menjelaskan bahwa dia berjalan dengan empat kaki. Gunakan get nama biar outputnya mencantumkan nama kucingnya. Kemudian override metode suara. Ini bagian suara kucing. Public void suara, sistem out, print in, get nama meong, sama dengan rouse. Nah, ini adalah implementasi dari metode di interface bersuara. Kucing kan suaranya roar. Jadi di sini dicetak nama mengeong, titik dua, roar. Lagi-lagi pakai get nama biar interaktif sesuai nama objeknya. Kesimpulan dari kucing.java kali ini, kelas kucing. Jadi kelas kucing ini menunjukkan multiple inheritance dalam bentuk warisan dari hewan atau kelas abstrak dan juga implementasi dari bersuara atau interface. Dia menjelaskan dengan jelas bagaimana seekor kucing bergerak dan bersuara. Selanjutnya kita ke bagian burung, kelas burung. Sama sebelumnya seperti kucing tadi, public class burung extend hewan implement bersuara. Dia adalah anak dari kelas hewan dan juga mengimplementasikannya interface bersuara. Artinya apa? Dapat fitur umum dari hewan, nama, umur, metode bergerak. Wajib isi metode suara dari interface bersuara. Kemudian beralih ke bawahnya konstruktor kembali. Public burung string nama, koma integer umur, super nama umur. Konstruksinya sederhana, langsung lempar ke super. Jadi saat kita buat objek burung, kita bisa langsung kasih nama dan umur. Kemudian kita ke implementasi bergerak. Ini, override, public void bergerak, sistem out print in, get nama, terbang di galaksi. Jadi
Gugur. Burungnya bergerak terbang di galaksi. Nah, ini bagian keren loh. Burung nggak jalan kayak kucing, tapi dia terbang dan di sini malah ditulisnya terbang di galaksi. Yang bikin imajinatif dan lucu juga kan, outputnya pakai nama burung yang dibuat lewat get nama. Kemudian implementasi suara burungnya, override public void suara sistem outprint in get nama. Berkicau, cara berkicaunya nanti cicit cuit seperti lagu. Cicit cuit untuk suara burung berkicau dan suara khasnya di sini cicicuit. Lagi-lagi kita panggil get nama supaya pesannya apa? Pesannya lebih personal. Kemudian selanjutnya kita pergi ke main.java, bintangnya dari codingan kita. Kita bahas file main Java ini adalah bagian utama dari program, tempat semuanya dijalankan. Kita bakal lihat gimana objek kucing dan burung, apa ya, burung yang udah dibuat tadi digunakan loh. Kita bedah terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama, public class main, public static void main string args. Kelas main adalah titik awal dari program Java. Metode main ini yang pertama kali dijalankan. Saat program dijalankan tanpa main, program Java nggak akan jalan. Bagaikan sayur tanpa garam, tidak ada apa-apanya. Kemudian selanjutnya kita ke bawahnya membuat objek. Kucing-kucing sama dengan new kucing, namanya Cipung, umurnya 20 tahun. Burung-burung sama dengan new burung, namanya Digidau, umurnya 10 tahun. Di sini dibuat objek. Dua objek maksud saya, kucing dan burung kan, Digidau dan Cipung, seperti nama anak kita selapinya. Di sini coba dua objek. Kucing, objek dari kelas kucing dengan nama Cipung dan umur 20. Burung objek dari kelas burung dengan nama Dikidau dan umurnya 10. Karena kucing dan burung adalah turunan dari hewan, mereka otomatis mewarisi atribut dan metode dari hewan, seperti get nama dan get umur. Selanjutnya, menampilkan informasi. Caranya, kita bisa ketikkan sistem outprint in kucing get nama berumur plus kucing get umur tahunnya. Terus kucing bergerak, kucing bersuara. Kalau di running itu tulisannya Cipung berumur 20 tahun. Itu hasil dari memanggil getter, get nama, dan get umur untuk mengambil data objek. Kemudian sama seperti burung. Kalau burung ya berarti digidau berumur 10 tahun. Oke, tanpa berlama-lama. Sebentar-sebentar. Saya jelaskan dulu, jangan cepat-cepat dulu. Metode bergerak berasal dari kelas abstrak hewan yang di-override di masing-masing kelas. Sedangkan suara berasal dari interface bersuara yang juga diimplementasi dari masing-masing kelasnya. Inilah bentuk polimorfisme metode yang sama dipanggil tapi hasilnya beda sesuai kelas. Kesimpulannya apa dari main.java kali ini? Main.java menginisialisasi objek kucing dan burung, menampilkan data dan memanggil metode mereka. Ini contoh sederhana dan bagus untuk inheritance, abstraksi, interface, dan polimorfisme di Java. Oke, saatnya kita running. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga tidak error. Ayo, ayo. Ya, kita scroll ke atas.
Sudah jadi. Cipung berumur 20 tahun, Cipung berjalannya dengan 4 kaki. Cipung mengeong ros. Digido berumur 10 tahun. Digido terbang di galaksi. Sebentar, scroll lagi. Digido berkicau, bersuara dengan cicit cuip. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Sekian, terima kasih.